bersama Miss. Sebentar sebelum kita mulai PJJ, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu pujian berjudul Semua Baik. Dalam mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di dalam renungan pagi hari ini, di hari Kamis. Anak-anak, sebelum kita dengerin renungan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih semua guru-guru sehat, anak-anak sehat, para orang tua sehat. Semuanya karena anugerah-Mu. Buka hati kami, pikiran jiwa dan roh kami supaya kami belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang Bu Tini itu pakai baju garis-garis. Kenapa pakai baju garis-garis? Karena Bu Tini ingat ada satu binatang yang kalau kalian ngegambarnya tuh badannya digaris-garis anak-anak. Binatang apa itu? Nah, anak-anak pasti tahu semuanya. Binatang itu namanya lebah, anak-anak. Lebah itu kalau anak-anak gambar lebah, anak-anak suka tuh si badannya tuh anak-anak kasih garis-garis. Nah, kenapa mau cerita tentang lebah? Bu Tini tuh mau ceritain lebah dengan lalat. Nah, anak-anak, lebah itu sama dengan lalat, adalah binatang serangga atau yang suka terbang-terbang tuh. Lalat suka terbang, lebah juga sama suka terbang, ya. Bentuknya juga kecil, lebah juga sama bentuknya kecil juga anak-anak. Cuma kalau lebah memang badannya suka ada garis-garis nih ya, kayak bajunya Bu Tini ya. Nah anak-anak, tapi mereka berdua itu beda banget anak-anak. Apa bedanya? Coba anak-anak, Bu Tini yakin pasti kalian tahu. Nah kalau lebah, dia itu terbangnya, perginya ya terbang, dia terbang carinya itu yang wangi-wangi, yang bagus-bagus, yang berwarna. Cari apa itu? Cari bunga anak-anak kalau lebah itu. Nah kalau lalat carinya apa? Lalat itu terbang. Tapi lalat itu carinya tempat sampah anak-anak. Ya, yang bau-bau, yang busuk-busuk, yang kotor-kotor. Misalnya anak-anak pergi ke pasar, kan di pasar tuh becek misalnya ya, atau enggak banyak makanan-makanan, atau banyak ada ikan-ikan, ada daging, ada sayur gitu ya. Banyak
Jadi kadang-kadang banyak di situ tuh banyak lalat anak-anak. Atau di tempat sampah banyak lalat. Nah, coba anak-anak cari lebah di tempat sampah. Nggak ada anak-anak. Cari lebah misalnya di tempat yang busuk-busuk. Nggak ada anak-anak. Karena lebah itu sukanya yang wangi, yang harum, yang baik, yang bagus. Kalau anak-anak cari lebah di mana? Di taman bunga. Pasti banyak lebah anak-anak. Nah, itu yang pertama ya. Jadi lebah itu perginya ke tempat yang baik, sedangkan lalat ke tempat yang nggak baik. Nah, anak-anak, kalian semua pilih mau pengen seperti lebah atau pengen seperti lalat? Pasti kalian semua pengen jadi seperti lebah ya. Nah, makanya anak-anak itu jangan suka senang melakukan hal-hal yang gak benar. Misalnya ngomong kasar, nyontek, males. Nah, itu tuh semuanya tuh sebenarnya bau-bau busuk itu anak-anak. Namanya dosa. Anak-anak dan Bu Tini dan kita semua harus suka melakukan hal-hal yang baik anak-anak. Hal-hal yang indah, yang enak didengar. Kalau kita ngomong orang suka anak-anak. Nah, yang kedua, apa bedanya lalat dan lebah? Yang kedua adalah kalau lebah dulu ya. Kalau lebah itu menghasilkan sesuatu yang berguna. Anak-anak pasti tahu lebah itu hasilnya apa? Lebah itu hasilnya madu. Nah, madu ini sangat berguna bagi kita semua. Madu berguna buat kesehatan. Madu berguna untuk luka, cepat-cepat dikasih madu. Nah, anak-anak, jadi lebah ini menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, kalau lalat gimana? Kalau lalat itu menghasilkannya penyakit anak-anak. Jadi kalau kamu lagi makan ada lalat pasti kamu kibas-kibas. Karena kamu gak mau makanannya kotor sama lalat yang hinggap. Nah, anak-anak, hidup kita juga sama. Hidup kita harus menghasilkan buah-buah, sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Jangan kalau kita datang ke seseorang atau kita berteman malah kita itu mendatangkan duka cita. Orang kalau misalnya lihat hidup kita atau lihat kalian sebel. Karena anak itu mah ngomongnya kasar. Anak itu mah apa-apa sedikit-sedikit teriak-teriak. Gak bisa ngomong yang baik. Nah, jadi anak-anak jangan sampai kehadiran kalian itu ya membuat orang jadi tidak senang. Begitu ada misalnya si A atau enggak siapa. Misalnya Doni itu datang ke sebuah kerumunan teman-temannya. Lalu teman-temannya bilang, yes, asik ada si Doni. Kalau ada si Doni pasti rame gitu ya. Nah, anak-anak, Bu Tini akan bacakan satu ayat ya. Dari Filipi 4 ayat 8. Begini bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita semua berpikir, bertindak, berkata-kata yang baik supaya kita menghasilkan sesuatu yang baik seperti lebah. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia itu Allah yang penuh kasih, dia itu yang tidak sombong, kata-katanya membangun, dan yang paling hebat anak-anak, Tuhan Yesus itu mau mengorbankan dirinya. Hidupnya berguna buat kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di salib anak-anak. Hidupnya berguna, kita bisa masuk surga karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Jadi anak-anak, ayo sekarang kita semua anak-anak Tuhan, mari kita berpikir, katanya ya, pikirkan yang baik, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, itu tuh ada di pikiran kita, ada di hati kita. Ya, mari kita menjadi anak-anak yang seperti lebah nih ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, tolong supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami mau belajar, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak.